Halo, di sini saya Michael Dohan dengan NIM 033 Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin membacakan ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh R. Sueroso SH. Oke, yang pertama di bagian 1 ada pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar, PHH, pengantar ilmu hukum, itu singkatan. Terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan sebagai leading dalam bahasa Belanda dan introducing dalam bahasa Inggris. Yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Maka PHH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Mengenai arti dan apakah yang dimaksud ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar, antara lain. Yang pertama ada Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Dan yang kedua, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata juris, yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan dan mempunyai keahlian. Dan arti umum dari jurisprudence itu adalah ilmu hukum yang mempelajari hukum. Dan yang ketiga ada Curzon, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dan yang keempat ada Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto. Dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft dan Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem, kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang kedua itu ada ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum, pastilah. Yang ketiga ada ilmu tentang kenyataan atau Tatsakenwissenschaft atau Seinwissenschaft, yang menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap, hak, tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum dan sejarah hukum. Terus yang kelima ada demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Terus yang keenam ada dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal tersebut di atas beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum, antara lain dari J. van Apeldoorn berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Yang kedua ada pendapat dari W. L. G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, Rex positivisme, ada sosiologi hukum, Rex sosiologi,
perbandingan hukum Rechtvergelingking, dan sejarah hukum Rechtsgeschiedenis. Ini dalam bahasa Belanda ya kalau nggak salah. Dan yang ketiga ada JBH Bellevrot, membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Ya sebenarnya nggak beda-beda jauh amat sih. Yang keempat ada Prof. Leon Koch SH, berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Sebenarnya semuanya dari pendapat ini sama, cuma beberapa doang yang kata-katanya diganti aja. Di bab 2 ada sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Sejarah singkat yang pertama, istilah pengantar ilmu hukum itu tidak tercipta gitu saja biasanya, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Maaf ya kalau salah, susah soalnya baca bahasa Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimaksudkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Yang kedua, di Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedie der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negara Belanda. Yang ketiga, sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap ini itu sendiri merupakan terjemahan dari, maaf kalau salah, Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada abad 19 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap ini telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rens Hogeschool, sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi UGM atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tanggal 1902, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap yang sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Ini penting nih biasanya. Peran dan fungsi PIH atau pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalia antara berbagai bagian-bagian ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Merupakan dasar rangka dari studi hukum. Pastilah, tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, sudah tepatlah apabila pengantar ilmu hukum dinamakan basis Lehrfach atau mata kuliah dasar dari pelajaran hukum. Yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum yang tingkat persiapan biasanya. Terus bab 4, kedudukan PH di antara ilmu sosial lainnya. Sebagai suatu mata pelajaran termasuk dalam golongan ilmu sosial, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena ini kan hukum menjelaskan, karena hukum itu kan sejajar dengan yang lain. Yang pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Objek penyelidikannya adalah tingkah laku
dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia. Oleh karenanya, kedudukan pengantar hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Yang kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum. Filsafat hukum itu ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum, atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memperagakan hukum dan mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Metode pendekatan dalam mempelajari pengetahuan ilmu hukum. PIH, pengetahuan ilmu hukum. Sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan tersendiri. Beri penjelasannya. Yang pertama, pengetahuan ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Sebagai sarana perkenalan, maka pengantar ilmu hukum menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkannya dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya pada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Yang segitu doang. Habis itu ada hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Semuanya bisa lah belajar ilmu hukum lah, dan biasanya diwajibin sih. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar, arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama biasanya. Yang ketiga, PIH memberikan gambar-gambaran dan dasar-dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin belajar ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum. Di sini ada ruang lingkup pembahasan. Ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlibat bahwa menjadi objek PIH adalah ilmu hukum. Apakah ilmu hukum itu? Ruang lingkup batasan. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasi. Di sini harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan bersangkutan paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum? Bagaimana hukum itu dibentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimana sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya. Yang kedua, ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum adalah sebagai kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat. Ini biasanya sih kalau di sekolah-sekolah belajar. Terus yang keempat, ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan. Nah, kalau yang kayak gini-gini biasanya di perkuliahan sih, ada antropologi, ada psikologi, gitu-gitu biasanya di perkuliahan. Bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum. Kita langsung ke ini. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamak adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dari bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua ada dari reh. Reh berasal dari rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Bertalian dengan rectum dikenal dengan rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Rex juga dapat dijadikan raja yang mempunyai regimen yang artinya kerajaan. Kata rectum dapat dihubungkan dengan kata directum yang artinya orang yang punya pekerjaan membimbing dan mengarahkan. Dan yang ketiga ada kata lus.
ius otulus, nggak tahu. Dari bahasa Latin berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, iubere atau lubere, artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Ada juga lagi Lex tadi udah. Kita langsung lanjut ke ini. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang. Dan juga ada hukum dalam arti tugas. Di sini dianggap hukum adalah para tugas penegak hukum. Mereka terutama orang-orang awam dari istilah apperdom, man in the street, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataan para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Hukum dalam arti sikap tindak. Di samping apa yang disebut di muka, sikap tindak ini yang ajak dan teratur. Yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak dan tidak terasa. Hukum dalam arti gejala sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalaman di antara manusia-manusia lain. Dalam kehidupan masyarakat saling membutuhkan satu yang sama lain. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah norma hukum itu adalah dirumuskan sebagai berikut. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larang-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu. Kita lanjut ke hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah dan norma Wissenschaft dan Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah dan sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum itu diwujudkan dengan peraturan-peraturan saling berhubungan dan saling menguntungkan. Tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita lanjut. Hukum terdapat di mana saja? Pastilah. Nggak mungkin di setiap negara nggak ada hukum. Hukum terdapat di mana-mana. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Yang kedua, Appledorn pernah menulis Rechts is over de gehele wereld, overall world and samenleving van mensen is. Artinya hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusianya. Ya kalau nggak ada manusianya ya nggak ada hukumnya ya, nggak ada pemerintahannya. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Ini yang ketiga ya. Anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya dapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum tidak dapat dibenarkan. Yang keempat, penyidikan para ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti bahwa hukum ada di mana saja. Di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum. Tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif. Kini kita justru mengetahui bahwa hukum dalam mengatur kepentingan manusia belum lahir dan yang sudah mati. Yang kelima, anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-peraturan dan kebiasaan kehidupan sehari-hari yang
oleh masyarakat yang bersangkutan dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. Yang keenam, peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Anggapan kuno mulai tinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi. Antropologi budaya mengisafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Sanusi menyebut bahwa buku PIH atau PTIH sebagai berikut. Berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang ada di mana-mana itu tidaklah sama. Ia justru berbeda karena adanya perbedaan-perbedaan seperti manusianya, alamnya, tradisinya, akal, dan budinya. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menuntun supaya dijalankan. Ia pun mengandung kesaksian dan akan beraksi secara paksaan apabila kaidah itu dilanggar oleh orang. Yang kesembilan, tapi bagi manusia kaidah-kaidah hukum itu bukanlah satu-satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang sama-sama penting baginya. Hanya orang yang tidak percaya kaidah kepada Tuhanlah yang menganggap tidak pentingnya adanya ajaran agama. Yang ke-10, Appledorn memberi uraian yang panjang, lebar, dan cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaidah itu. Ia menunjukkan perbedaan itu dalam tujuan, isi, asal-usul, berlakunya, dan saksi dan kerjanya. Yang ke-11, apabila mengenai isi kaidah-kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Yang ke-12, antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan dan dalam isinya dan pengaruh ketimbal balik sesuai dengan pendapat aliran mazhab sejarah Van Pangini bahwa hukum sesuatu bangsa pada suatu masa tidak dapat dipisahkan dari faktor agama, susila, adat istiadat, ekonomi, dan lain budaya. Kita langsung lanjut ke peran dan fungsi hukum. Cuman tadi ini udah ada, cuma ini ada lagi di sini. Yang pertama, peranan hukum dalam masyarakat. Mungkin ini lebih jelas lagi ya. Peran hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, yang pertama, hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitif juga terdapat hukum. Karena hukum tidak membeda-bedakan. Selama ada masyarakat besar pun maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum dapat di mana saja di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Yang keempat, kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Yang ketiga, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan dan berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuan dan timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Yang keempat, demikian pula keadaan kehidupan manusia dan masyarakat pada masa kini, sadar dan tidak manusia sebagai anggota masyarakat selama melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Yang kelima, dengan demikian jelaslah bahwa sejak manusia itu dilahirkan, ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang akan ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Selanjutnya, ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Hubungan yang tak terhingga banyaknya itu menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawin, dalam perdagangan, dan jasa-jasa lainnya berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Kita lanjut ke fungsi hukum. Maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri sebagai alat pengatur dan tata tertib masyarakat, hubungan masyarakat, dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai alat pengatur tata hidup masyarakat,
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk-petunjuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus berbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan sosial lahir dan batin. Hukum punya ciri memerintah dan melarang. Hukum punya sifat memaksa. Hukum punya daya mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai ciri-ciri sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan. Ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum sebagai penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Karena pembangunan itu biasanya membuat negara lebih maju sih, tapi kadang juga banyak yang nggak setuju. Fungsi kritis hukum. Dr. Sujono Dirjosisworo Esa dapat bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 105 mengatakan, dewasa itu sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum punya fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintahan saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya menafsirkan hukum sebagai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan a contrario. Tujuan hukum. Mengingat banyak berbagai pendapat dan berbeda tentang tujuan, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Semuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Menurut pendapat berbagai ahli, yang pertama Dr. Wijono Projodikoro dalam bukunya Pembuatan Melanggar Hukum mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Yang kedua ada Profesor Subekti SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti SH mengungkapkan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Yang ketiga menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Ini banyak nih dia nih ngasih pendapat tentang hukum. Dalam bukunya Including to the Studie van het Nederlands Recht, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Terus ada yang keempat Aristoteles. Dalam bukunya Rhetorica mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata dan isinya daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima dan memerlukan peraturan tersendiri. Yang kelima, ada capek guys, panjang soalnya. Yang kelima ada Jeremy Bentham. Dalam bukunya Introduction to the Moral and Legislation, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Yang keenam ada Mr. J.H.P. Bellefroid. Bellefroid menggabungkan dan dua pandangan ekstrim tersebut. Ia nyatakan dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland
bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan faedah. Menurut yang ketujuh, menurut Profesor Mr. J. Van Kan, ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Ada lagi yang hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi secara sadar dan tidak. Pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Yang pertama, menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia, halaman 42. Orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan dan berlaku dalam peraturan tersebut. Yang kedua, karena ia harus menerima supaya ada rasa ketentraman rasional. Ketentraman, ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Yang keempat, karena adanya paksaan sosial, orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial. Apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batas-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti: yang pertama, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dipaksakan. Yang kedua, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, di samping unsur-unsur Verlof, Beloftre, dan disposisi, menurut Profesor Paul Scholten, Recht in Bevel adalah perintah yang berarti bahwa hukum mempunyai sifat memaksa. Ada yang ketiga, beberapa teori aliran menyebabkan mengapa hukum harus ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam dan hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang sehat. Masalahnya sekarang ialah apakah sebenarnya hukum alam itu? Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat seperti berikut: terlepas dari kehendak manusia, tidak tergantung dari pandangan manusia, berlaku tidak mengenal batas, jadi berlaku kapan saja, bersifat universal pasti, berlaku bagi semua orang, berlaku di semua tempat, di mana saja, tidak mengenal batas tempat, bersifat jelas bagi manusia. Terus ada lagi kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu Rechtsheid atau kesatuan hukum dan suatu Rechtszekerheid, kepastian hukum yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional. Yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon, di mana Kode Napoleon karena Napoleonlah yang memerintah dan mengundang undang-undang Prancis sebagai undang-undang nasional permulaan abad ke-53 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Prancis. Sebelumnya ada undang-undang nasional tersebut, di Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum karena di negara Prancis yang dipergunakan hukum kebiasaan, yaitu hukum adat, dan berlaku untuk daerah masing-masing. Terus, mengapa tumbuh kodifikasi hukum?
Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Portalis menyusun rancangan undang-undang yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan berlaku di Prancis sebagai hukum Jerman dan hukum Romawi. Bagaimana keadaan hukum di Indonesia? Sebelum adanya kodifikasi dan hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Menurut Vollenhoven, di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat dan Rechtsgemeinschaften. Tiap-tiap Rechtsgemeinschaft memiliki hukum adatnya tersendiri dan berbeda-beda dengan hukum adat di Rechtsgemeinschaft yang lainnya. Sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Kepastian hukumnya benar. Perkembangan kodifikasi hukum. Sekarang kembali kepada masalah kodifikasi. Bagaimana perkembangan kodifikasi di Prancis tersebut? Dengan adanya kode sivil dan kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang dan undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang berlaku di seluruh negara. Terus aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Ajaran Frère-Leclerc pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk, masalah hukum baru timbul dan belum bertampung dalam undang-undang nasional yang sudah ada. Terus aliran Rechtsfinding. Setelah aliran hukum bebas digunakan oleh banyak negara, maka timbullah aliran baru yang dinamakan Rechtsfinding atau penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran Rechtsfinding mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang dalam perputusan perkara mula-mula hakim perputusan perkara di luar undang-undang. Dalam perputusan perkara mula-mula hakim berpegang pada undang-undang dan apabila ia tidak dapat menemukan hukumnya, maka ia harus menciptakan hukumnya sendiri. Aliran-aliran hukum praktik. Aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi negara Prancis menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lengkap serta dan menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum lagi. Di sini dalam aliran legisme hakim hanya merupakan subti auhomat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Aliran Frère-Leclerc, Frère-Rebbegung dan Frère-Rescue, hukum bebas. Alirannya bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran Frère-Leclerc justru karena melibatkan kekurangan-kekurangan aliran legisme yang ternyata terdapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan baru. Aliran Frère ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legisme dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam Frère-Leclerc bebas menentukan cipta dan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Maaf, ada suara anjing, jadi keganggu dikit ya, maaf. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan hukum, judge made law, karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan dalam masyarakat. Hukum hanya terbentuk oleh peradilan, Rechtspraak. Bagi hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dan membentuk atau menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret.
Pandangan Freire bertitik berat pada kegunaan sosial. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Dalam perkembangannya lebih lanjut, pada dewasa ini pandangan-pandangan terhadap hukum ada perubahan-perubahan karena hukum itu berdasarkan atas asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Ternyata pembuatan undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terperinci, melainkan hanya memberikan algemeri pedoman hukum saja. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur, dan hakim harus memberikan makna yang lebih lanjut dengan cara memberi penafsiran. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Di sana-sini selalu ada latent, kekosongan dalam undang-undang. Maka hakim harus menyusun dengan mengadakan responsif hukum. Yang keenam, apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lainnya. Maaf ya, rada berisik, jadi keganggu. Menurut aliran Rechtsfinding, hukum terbentuk dengan beberapa cara, ialah karena wetgeving, pembentukan undang-undang, karena administrasi atau tata usaha negara, karena Rechtspraak atau peradilan, karena kebiasaan dan tradisi yang sudah mengikat masyarakat, karena ilmu Westenschaft. Bila tinjau dari segi aliran legisme dan Freire, maka aliran Rechtsfinding merupakan aliran antara legisme dengan Freire. Berbeda dengan aliran legisme dan Freire. Maaf, tadi ada kepenuhan. Tugas agen Rechtsfinding adalah menyelaraskan undang-undang dengan sosial keadaan masyarakat yang nyata. Terus kita lanjut ke terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris sebagai contoh dapat menggunakan pembentukan hukum di Inggris yang sampai sekarang masih berpegang hukum dengan kebiasaan. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dikembangkan oleh peradilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William de Conqueror yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli dan bumi putra. Yang ketiga, pandangan legisme Freire dan Rechtsfinding. Di samping ada terurai di atas dalam pembentukan hukum, terdapat beberapa pandangan, ialah dari pandangan legisme, pandangan Freire, dan pandangan Rechtsfinding. Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum terbentuk oleh undang-undangan. Pandangan Freire ini menurut pandangan Freire, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum. Pandangan Rechtsfinding yang dianut dewasa ini, pandangan legisme dan Freire yang diekstrim tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari undang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Penafsiran hukum. Yang macam-macam cara penafsiran. Yang pertama, cara penafsiran A. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian sempit yang kedua, dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian yakin apabila dalil yang ditafsirkan diberikan pengertian sangat dibatasi, misalnya mata uang, pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Dalam pengertian secara luas ekstensif ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Contoh pasal 1756 KUH Perdata alinea kedua tentang mata uang untuk diartikan uang kertas. Barang pasal 362 KUH Perdata yang dulu hanya diartikan sebagai benda yang dapat dilihat dan diraba, sekarang juga termasuk aliran listrik. Yang termasuk penafsiran dalam arti luas adalah penafsiran analogis. Metode penafsiran. Yang pertama, macam-macam metode penafsiran.
Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut bentar lagi capek guys, banyak soalnya. Tata bahasa dan arti kata-kata istilah. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang. Yang ketiga, sistem dari peraturan dan perundang-undangan bersangkutan. Yang keempat, keadaan masyarakat. Yang kelima, otentik. Dan yang keenam, perbandingan. Cara penerapan metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Seperti telah terurai di atas, maka dikenal bermacam-macam metode penafsiran ialah penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, sosiologis, otentik, perbandingan. Terus kita lanjut ke penggolongan dan klasifikasi hukum. Pendahuluan tujuan daripada penggolongan dan klasifikasi hukum adalah yang pertama, dari segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian lebih baik. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Tujuan praktis ini dapat memberi petunjuk-petunjuk umum bagi para anggota. Yang pertama, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para pejabat. Yang kedua, orang-orang lain dalam kedudukannya seperti perorangan sebagai kuasa dan pembela kepentingan dan masyarakat. Yang sistematis yang diselaraskan dengan tujuan utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkutan paut dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antar negara, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu dan hukum revolusi. Hukum tertulis memperhatikan lebih lanjut bahwa sumber itu ada berbentuk naskah tertulis dan tidak berbentuk demikian. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian hukum adat, sebagian kecil. Hukum-hukum tertulis meliputi hukum-hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum. Pembawa hak yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Jadi boleh katakan bahwa tiap manusia, baik warga negara maupun orang asing yang tidak memandang agama dan kebudayaannya, adalah subjek hukum manusia sebagai pembawa hak, mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Beberapa pengertian. Apakah subjek itu? Subjek hukum itu adalah sesuatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang punya hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang dan berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua, jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya subjek hukum adalah manusia, orang atau person, atau semua kita ini. Yang ketiga, ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Naturalistic person adalah man person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan reg person adalah yang berbentuk badan hukum, dapat dibagi dalam unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, desa, dan lain-lain. Privat res person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat adanya unsur kepentingan individual. Manusia sebagai subjek hukum. Dasar hukum. Yang pertama, dari dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya adanya larangan mengenai perampasan atau pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian perdata. Yang kedua, larangan kematian perdata itu dicantumkan dalam pasal 3 KUH Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi Genereistreihe de burgerlijke dot of hij verlies van la burgerrechten terhoudt. Hukum tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenal hukum itu. Pasal
15 UUD 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak kewarganegaraan. Yang ketiga, sidang pleno konstituante pada tanggal 11 September 1988 menerima perumusan orang tidak boleh dihukum dengan mengakibatkan hilangnya hak asasi atau warga negara. Catatan UUD 1945 tidak memuat ketentuan semacam ini. Yang keempat, sila dari Pancasila perilaku kemanusiaan melarang manusia dijadikan objek hukum sehingga diperlakukan sebagai benda, objek yang dijual belikan, digadaikan, sebagainya. Yang kelima ada UUD 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan budak dan pengawalan budak dilarang. Pasal 10 UUDS tersebut berbunyi, tidak seorang pun boleh diperbudak, diperlakukan atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhamba dan segala perbuatan apapun yang tujuannya sama melarang. Selanjutnya ada pengecualian mengenai subjek hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia hidup ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas wewenang hukum, ialah anak dalam kandungan. Ia belum lahir dianggap telah meskipun ia belum lahir, ia dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki, dan dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah telah ada. Yang kedua, cakap hukum. Beberapa penjelasan menurut hukum, setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang harus cakap melakukan hukum. Dari segi perbuatan hukum dapat dibedakan antara yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1320 KUH Perdata nyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan antara lain syarat adanya kecakapan untuk membuat perkataan. Lanjut ke hubungan hukum. Beberapa pengertian hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, antara hukum dengan masyarakat, antara masyarakat dengan satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu dan tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Misalnya hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kewenangan yang disebut hak dan kewajiban yang segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum, dari suatu pasal objektif. Pasal 1474 KUHP Perdata pun lenyap hak dan kewajiban juga bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Adanya orang-orang, hak dan atau kewajibannya saling berhadapan. Contoh, A menjual rumah kepada B. A wajib menyerahkan rumahnya kepada B, berhak meminta pembayaran kepada B. B wajib membayar, berhak, dan B wajib meminta rumah kepada A setelah bayar. Ada objek hukum yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Dalam contoh di atas, objeknya adalah rumah. Ada hubungan antara pemilik dan pengemban kewajiban dan adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum itu baru apabila telah dipenuhi sebagai syarat. Yang pertama, adanya dasar hukum ialah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Dan yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Macam-macam atau jenis hubungan hukum. Hubungan hukum ada 3 macam, ialah hubungan hukum yang bersegi 1,
Dalam hal hubungan hukum yang bersegi itu hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain hanya berkewajiban. Jadi dalam berhubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUHP Perdata. Yang kedua, hubungan hukum dan hukum bersegi dua. Dan yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Selain hubungan subjek bersegi 1 dan 2, di atas masih ada hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal engagement hak milik. Hak, beberapa pengertian. Hukum mengatur hubungan antara orang dan satu dengan lainnya, antara orang yang masyarakat dan antara masyarakat satu yang dengan masyarakat lainnya. Seperti disebut bab hubungan hukum berkekuasaan dan kewenangan, inilah disebut hak. Dalam pasal 570 KUHP Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum terapkan oleh suatu kekuasaan dan berhak menerapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Teori tentang hak. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan terlindung. Teori ini merupakan bahwa hak itu merupakan sesuatu penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkap dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang harus diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, di samping kedua teori tersebut masih ada teori gabungan mencoba persatuan unsur-unsur kepentingan. Menurut Eperdom, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Yang kedua ada Utrecht, hak bukanlah kekuatan, hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. Oleh yang ketiga ada Lemaire, hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Tapi izin ini bukan bersumber pada hukum, melainkan sejajar dengan hukum. Terus ada lagi perbuatan hukum bukan perbuatan hukum akibat hukum. Perbuatan hukum beberapa pengertian. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum dua pihak. Bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya terjadi perbuatan hukum. Sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Objek sasaran sosiologi hukum. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari, maka bentuk pertanyaannya yang memudahkan seperti yang diajukan oleh Profesor Dr. Sabjipto Raharjo dalam bukunya ilmu hukum. Dalam mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu sosiologi juga tertarik kepada komposisi dari badan legislatif. Misalnya siapa saja anggotanya, berapa usianya, pendidikannya, latar belakang sosial, dan sebagainya. Bagi pengadilan sosiologi hukum mempelajari
suatu institusi yang penghimpunan beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum-hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula. Bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri. Jadi itu sekian dari ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Sueroso SH. Saya Michael Duan, terima kasih atas perhatiannya.